Pemerintah telah menyiapkan sejumlah insentif fiskal tambahan untuk menjaga daya beli masyarakat pada semester 2 tahun 2026. Pemerintah akan menyiapkan sejumlah insentif fiskal guna menjaga daya beli masyarakat di semester kedua tahun ini, dan insentif tersebut mencakup insentif pajak bagi penulis hingga diskon transportasi selama masa liburan sekolah dan juga periode Nataru. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah insentif fiskal tambahan untuk menjaga daya beli masyarakat pada semester 2 tahun 2026. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, insentif tersebut mencakup insentif pajak penghasilan bagi penulis buku, hingga diskon transportasi darat dan udara selama masa liburan sekolah dan periode Natal dan Tahun Baru. Erlangga menambahkan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 190 miliar rupiah untuk program diskon transportasi selama liburan sekolah. Program tersebut ditargetkan menjangkau sekitar 3,07 juta penerima manfaat. Selain periode liburan sekolah, pemerintah juga menyiapkan insentif serupa untuk masa Nataru dengan anggaran sebesar 161,4 miliar rupiah. Penulis, tadi kita sudah putuskan untuk memberikan insentif pajak untuk penulis, diberikan PPh final sebesar 1,5%. Karena ini merupakan janji kampanye Bapak Presiden, maka ini akan segera dilaksanakan. Kemudian yang kedua terkait dengan diskon transportasi dan juga diskon untuk angkutan udara selama liburan sekolah nanti dan juga untuk Nataru. Sementara itu untuk diskon tiket pesawat, pemerintah memberikan diskon tiket kelas ekonomi sebesar 30% serta fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah. Anggaran diskon tiket yang disiapkan mencapai 472,7 miliar rupiah dengan target 2,3 juta penumpang. Sedangkan pada periode Nataru, pemerintah mengalokasikan 722 miliar rupiah untuk fasilitas PPNDTP yang diperkirakan dimanfaatkan oleh sekitar 3,7 juta penumpang. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menguji daya dorong stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Jimmy Gani, Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Perindo. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Jimmy, apa kabar Pak? Halo Pak Jimmy, apa kabar? Baik, Mas Pras, bisa dengar suara saya? Baik, sudah terdengar Pak Jimmy. Terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Jimmy. Tadi sudah disampaikan ini, pemerintah menyiapkan berbagai stimulus ekonomi di semester kedua tahun ini. Lagi-lagi untuk menjaga daya beli masyarakat domestik dan dari sisi pelaku usaha retail. Seberapa besar akhirnya kebijakan dan juga harapan mungkin ya kalau kita lihat begitu terhadap upaya pemerintah nih di semester kedua tahun ini Pak? Iya Mas Pras, jadi memang kalau kita bicara dunia usaha, tentu kita berharap stimulus ekonomi ini dapat memberikan dampak positif ya terhadap konsumsi masyarakat dan perputaran ekonomi domestik. Kita tahu bahwa saat ini daya beli kan memang tidak baik-baik saja gitu, dan sektor retail ini kan sangat berkaitan langsung dengan daya beli. Maka setiap kebijakan yang mampu menjaga aktivitas konsumsi ini akan turut membantu stabilitas sektor perdagangan. Nah, namun ya yang juga penting adalah memastikan stimulus tersebut tidak hanya berdampak jangka pendek, tapi juga berkelanjutan dan juga tepat sasaran serta tepat guna. Jadi dunia usaha berharap berbagai program ekonomi benar-benar dapat mendorong aktivitas produktif dan juga memperkuat ekonomi real sehingga manfaatnya tidak hanya terasa sesaat saja, tapi juga memberikan dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Itu kira-kira harapan kita ya, Mas Pras, di dunia usaha. Oke, nah kalau kita lihat dari kondisi sektor retail saat ini, nah kalau kita bicara mengenai daya belinya ini seperti apa nih dari pengamatan Aprindo sendiri? Apakah sudah mulai menunjukkan lagi-lagi bicara mengenai pemulihan terkait dengan kemampuan masyarakat untuk bisa melakukan konsumsi atau masih bertahan atau tertahan begitu Pak?
Ya, saat ini sektor retail masih bergerak cukup dinamis, Oke, terutama untuk kebutuhan pokok dan produk yang berkaitan dengan aktivitas harian masyarakat. oke. Namun untuk beberapa kategori non esensial, konsumen masih cenderung berhati-hati dalam belanja. Jadi mereka fokusnya itu pada hal-hal yang sifatnya esensial, yang pokok gitu ya. Hmm. Jadi selain faktor daya beli, dunia usaha juga mencermati dinamika nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Oke. Walaupun transaksi masyarakat sehari-hari menggunakan rupiah, dalam operasional sektor retail masih banyak komponen yang terpengaruh atau dipengaruhi oleh pergerakan global, baik dari sisi bahan baku, produk impor, biaya logistik, teknologi, hingga rantai pasok. Nah, karena itu, Mas Pras, jadi stabilitas nilai tukar itu tetap menjadi faktor penting bagi dunia usaha. Ya. Ketika nilai tukar mengalami tekanan, biaya operasional dan distribusi juga berpotensi untuk meningkat, dan juga hal tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi harga barang serta konsumsi masyarakat secara keseluruhan. Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai stimulus yang akan diberikan, ini ada insentif perpajakan bagi penulis juga ada di sana, kemudian tarif transportasi ini pun juga dibagi untuk momentum liburan sekolah begitu yang tidak akan lama lagi akan kita jelang, kemudian juga untuk Natal dan Tahun Baru. Ada juga program magang hingga vokasi nasional. Nah, bagaimana? Apakah ini stimulus yang tepat momentumnya begitu, Pak Jimmy kalau bisa disampaikan? Iya, Mas Pras. Jadi pada prinsipnya kalau dunia usaha tentu mendukung ya berbagai upaya pemerintah dalam menjaga aktivitas ekonomi nasional. Sebagai pelaku usaha sekaligus bagian dari masyarakat Indonesia, sektor retail akan mengikuti dan juga mendukung kebijakan yang bertujuan jaga pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. Oke. Namun perlu diingat juga bahwa di sisi lain, pelaku usaha retail juga berharap sektor perdagangan dapat ikut menjadi perhatian dalam berbagai kebijakan stimulus ekonomi. Retail merupakan sektor yang sangat dekat dengan masyarakat, baik tingkat akar rumput maupun juga secara luas ya, dan berhubungan langsung dengan dinamika konsumsi sehari-hari. Karena itu dukungan terhadap sektor retail juga akan memberikan efek yang luas terhadap perputaran ekonomi domestik dan juga terhadap penyerapan. Baik, itu dia ya informasi yang menarik untuk kita dengar gitu. Tapi kalau kita bandingkan ini Pak Jimmy dengan stimulus pada periode-periode sebelumnya begitu, apakah ada yang membedakan stimulus ekonomi di semester kedua tahun ini atau memang ini hanya melanjutkan saja karena terbukti efektif nih untuk bisa menjaga daya beli masyarakat sendiri Pak Jimmy? Kalau kita lihat saat ini memang pendekatan stimulus mulai diarahkan lebih beragam Oke, dan juga menyentuh beberapa sektor sekaligus. Tidak hanya fokus pada konsumsi jangka pendek, tapi juga pada penguatan kualitas tenaga kerja dan aktivitas ekonomi domestik. ya. Dari perspektif pelaku usaha, konsistensi implementasi dan efektivitas penyaluran akan menjadi faktor penting agar stimulus itu benar-benar memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. Dan kalau kita bicara tadi pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, tentu akan berpengaruh langsung terhadap bagaimana kinerja daripada dunia usaha ke depannya. Saya rasa Hmm. itu, Mas Pras. Baik, dan kita akan lihat sektor-sektor ataupun kelompok masyarakat mana yang mungkin perlu didorong lagi nih agar stimulus ini benar-benar mampu menggerakkan konsumsi domestik. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Pak Jimmy, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa, dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati seperti apa sih stimulus ataupun insentif yang akan diberikan oleh pemerintah pada semester kedua tahun ini di momen libur sekolah, kemudian juga ada Natal dan Tahun Baru. Ya, kita lihat stimulus ekonomi periode libur sekolah di semester kedua tahun 2026 apa saja. Ada diskon transportasi anggaran sekitar 90,5 miliar rupiah, targetnya ada 3,07 juta pengguna, di mana moda
transportasinya kereta api ini akan berlaku pada periode 20 Juni sampai dengan 5 Juli 2026 dengan diskon tarifnya sekitar 30%. Sementara untuk angkutan laut, PT Pelni dengan periode 20 Juni sampai dengan 15 Agustus 2026 diskonnya sama 30% untuk tiket tarif angkutan laut PT Pelni. Dan berikutnya kita lihat angkutan penyeberangan ASDP ini periode 20 Juni sampai dengan 5 Juli 2026 bebas tarif jasa kepelabuhanan. Itu dia beberapa data. Dan berikutnya stimulus ekonomi periode Natal dan Tahun Baru yang akan diterapkan pada semester kedua tahun ini. Kita lihat diskon transportasinya, anggaran ada 161,4 miliar rupiah, targetnya sekitar 2,87 juta pengguna yang bisa memanfaatkan program stimulus di periode Nataru. Apa saja moda transportasi kereta api ini berlaku 22 Agustus 2026 sampai dengan 4 Januari 2027, diskonnya masih sama 30%. Kemudian angkutan laut PT Pelni ini berlaku di 17 Desember tahun 2026 sampai dengan 10 Januari 2027 mendatang, diskonnya 30%. Dan sementara angkutan penyeberangannya juga berlaku tanggal 22 Desember 2026 sampai dengan 10 Januari 2027 mendatang, dan ini juga berlaku bebas tarif untuk jasa kepelabuhanan. Ya, ini dia. Berikutnya, dari sisi stimulus PPNDTP juga diberikan oleh pemerintah ini pemirsa ya untuk transportasi udara pada semester kedua liburan sekolah. Momentumnya kita lihat PPNDTP 100% untuk tiket pesawat domestik ekonomi. Periodenya 24 Juni sampai dengan 5 Juli 2026. Anggaran ada 472,7 miliar dengan target 2,3 juta penumpang. Sementara untuk periode Natal dan Tahun Baru, PPNDTP 100% untuk tiket pesawat domestik ekonomi, diskon airport tax juga diberikan 50%, ada diskon PJ4U atau PJP 4U 50%, kemudian periodenya 22 Desember 2026 sampai dengan 10 Januari 2027 mendatang. Anggaran ada 722 miliar, targetnya ada 3,7 juta penumpang yang bisa memanfaatkan beragam stimulus PPNDTP ya yang akan berlaku pada periode libur sekolah maksud saya dan juga Nataru. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Jimmy Gani dari Aprindo. Ya, Pak Jimmy, dengan beberapa stimulus tadi yang sudah disampaikan seperti yang Anda sampaikan juga di awal begitu, ini cukup beragam kali ini ya insentif yang diberikan oleh pemerintah. Nah, lantas bagaimana Anda melihat dengan beberapa poin tadi yang sudah disampaikan begitu, momentumnya libur sekolah, kemudian libur Nataru, karena kan juga pengusaha retail tentu ingin sekali ya memanfaatkan momentum-momentum ini untuk bisa meningkatkan kinerjanya sendiri nih Pak Jimmy, silakan. Nah, kalau kita lihat memang apa yang sudah diberikan itu kan tadi beragam sekali ya. Saya rasa ini salah satu bentuk daripada pemerintah yang peduli terhadap bagaimana menjaga daya beli dan agar konsumsi itu terus terjadi. Nah, saya ngelihat bahwa memang kita kan mesti fokus juga kepada kelompok masyarakat menengah ke bawah agar mereka diperhatikan dan mereka kan memiliki kontribusi besar terhadap konsumsi sehari-hari. Namun di sisi lain kelas menengah juga perlu menjadi perhatian karena sangat penting untuk dijaga. Sementara kan kita tahu bahwa kelas menengah ini banyak sekali mendapat tantangan ya dan yang cukup besar karena di posisi yang sangat tidak mudah. Di satu sisi menjadi motor konsumsi domestik, namun di sisi lain tidak selalu masuk dalam kategori penerima berbagai bantuan atau dukungan tertentu. Karena itu menjaga daya beli kelas menengah ini menjadi sangat penting agar konsumsi domestik tetap kuat dan pertumbuhan ekonomi dapat terjaga secara sehat. Jadi kalau kita lihat kan konsumsi ini kan memberikan kontribusi 52 sampai 54% dari GDP nasional ya. Nah, kalau misalnya kita hanya mengandalkan dengan daya beli yang saat ini tanpa dibantu dengan berbagai insentif tadi, memang khawatirnya daya beli ini akan turun, Mas Pras. Nah, kalau kita bicara mengenai strategi dari Aprindo sendiri untuk menyikapi momentum Natal dan Tahun Baru akan menjelang beberapa bulan ke depan begitu. Sementara momentum Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri pun sudah berlalu. Nah, ini kan momentum-momentum yang bisa dikatakan low season ini kan perlu strategi khusus nih. Apakah strateginya sama dengan tahun depan atau justru tantangan tahun ini lebih challenging, lebih menantang begitu nih Pak Jimmy?
Iya Mas Pras, ini kalau kita lihat kan, kita kan dari Desember, kemudian Januari, terus Februari, Maret, itu kan kemarin festive season ya secara Ya. berturut-turut ya. Jadi masyarakat tentunya berbelanja gitu secara lebih lebih tinggi daripada kebiasaannya karena Ya. momen-momen festive season tadi gitu. Nah, tapi sekarang kan udah masuk ke bulan-bulan yang setelah daripada festive season di mana mungkin uang itu udah mulai menipis gitu kan dan harus Oke. berkutat dengan yang ada. Nah, jadi pelaku retail tentu harus melakukan berbagai upaya agar walaupun tadi ada kecenderungan uh, apa pembelian itu tidak sebesar daripada festive season, Ya. jadi pelaku retail harus melakukan berbagai effort gitu ya, antara lain yang melakukan efisiensi operasional dan juga penyesuaian strategi bisnis agar tetap dapat menjaga keseimbangan antara harga yang kompetitif dan keberlangsungan usaha. Fokus saat ini adalah menjaga efisiensi rantai pasok, memperkuat kolaborasi dengan pemasok, serta memanfaatkan teknologi dan digitalisasi untuk meningkatkan produktivitas. Dunia usaha juga berupaya menjaga agar penyesuaian harga ini tidak terlalu membanding konsumen, baik itu harga dari produsen maupun juga biaya-biaya yang timbul ya tadi logistik, distribusi dan seterusnya Oke. di operasional sehari. Baik, Pak Jimmy. Dan yang perlu dicermati lebih lanjut begitu, bagaimana pelaku retail menyikapi tantangan dari sisi margin usaha. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar, Pak Jimmy. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Jimmy Gani. Beliau adalah Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau Perindo. Nah, Pak Jimmy, kalau kita bicara mengenai tadi bagaimana upaya untuk menyikapi tantangan dari sisi margin usaha di tengah tantangan daya beli masyarakat, kemudian ada lagi beragam stimulus yang akan diberikan oleh pemerintah, tapi di satu sisi juga kan kita tahu harga-harga sudah mulai naik begitu. Nah, ini bagaimana bisa mengkombinasikan tantangan-tantangan tadi tapi sambil tetap bisa menjaga margin nih, Pak? Ya tentu ini tantangan yang lumayan berat ya karena kita lihat kan harga-harga mulai menanjak naik baik itu harga komoditas tapi juga mulai mempengaruhi juga biaya-biaya produksi sehingga juga barang-barang jadi juga juga tentu ada penyesuaian. Oke. Nah, ini di sini stimulus ekonomi tentu akan membantu ya supaya kita di sektor perdagangan maupun juga produsen dan juga UKM Hmm. ini tetap bisa survive at least gitu Ya. dalam dalam situasi yang sulit ini. Nah, stimulus ini kita harapkan dapat mendorong konsumsi dan aktivitas terutama ekonomi daerah nih karena transfer ke daerah kan juga Ya. dikurangi ya. Oke. Sehingga tentu ini akan berpengaruh terhadap aktivitas di daerah dan ketika permintaan masyarakat bergerak maka dampaknya juga akan dirasakan oleh ekosistem perdagangan secara keseluruhan termasuk UMKM yang menjadi bagian dari rantai pasok ke retail modern. Jadi karena itu ya tentu penting agar kebijakan ekonomi tidak hanya menjaga konsumsi tapi juga mendukung Hmm. keberlangsungan usaha dan kepastian iklim investasi sehingga dunia usaha memiliki ruang untuk melakukan ekspansi ataupun juga paling tidak berdaya tahan lah ya Ya. untuk bisa terus berlangsung gitu usahanya. Nah, itu dia. Dengan tantangan tadi, lantas bagaimana potensi ekspansi bisnis dari sisi retail begitu, baik yang modern dan juga UMKM tadi begitu. Apakah ini masih ada peluang begitu apa wait and see akhirnya, Pak? Ya tentu peluang sih masih ada ya Mas Pras Oke. ya. Tapi kita harus realistis juga gitu dengan berbagai tantangan yang kita hadapi ya tentu kita lebih fokus kepada bagaimana kita bisa bertahan dan juga menjaga supaya operasional usaha itu tetap bisa
terjaga dengan baik, artinya tetap bisa mendapatkan keberlanjutan dengan keuntungan yang memadai gitu. Sehingga pada akhirnya nanti pada saat kondisi lebih baik, kemudian ada kepastian iklim investasi yang Oke. lebih bagus gitu ya. Ini kesempatan itu nanti kita akan ambil untuk bisa mendorong ekspansi tadi gitu. Tapi ya tentu kita harus optimis. Tapi selain optimis harus cautious juga, harus hati-hati Ya. juga. Kira-kira Itu gitu. dia, optimisme masih tetap dibangun begitu. Lantas rekomendasi yang bisa diberikan Aprindo nih Pak Jimmy, bagaimana supaya stimulus ataupun program-program lain yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya berdaya untuk jangka pendek saja, tapi jangka yang lebih jauh. Iya, kalau pengusaha itu kan harus optimis ya. Kita Ya, harus punya harapan yang besar bahwa ke depannya kita bisa lebih baik gitu. oke. Tentu dunia usaha berharap kebijakan ekonomi ini tidak hanya berfokus pada penanganan jangka pendek tadi. Memang Hmm, jangka pendek ini besar nih tantangannya Mas Pras. iya, Harga naik, kemudian juga dolarnya ikut naik gitu kan. betul. Di domestik juga kita lihat juga tantangan terhadap kebijakan, tapi kita mesti juga ngelihat bagaimana fokusnya itu untuk memperkuat langkah-langkah yang menyentuh akar persoalan Hmm, ekonomi baik. secara lebih mendalam gitu. Jadi tanpa operasional saja. Nah, Hmm, dalam kondisi tertentu, langkah cepat untuk menjaga momentum ekonomi ini tentu diperlukan. Namun pada saat yang sama, penting juga melakukan pengkajian lebih komprehensif terhadap faktor-faktor yang fundamental sifatnya yang mempengaruhi daya beli, produktivitas, keberlangsungan usaha. Jadi kalau kita bicara tadi kan stimulus yang sesaat gitu ya, itu akan hilang begitu saja tanpa dibarengi dengan bagaimana iklim usaha itu bisa diperbaiki. Nah, dengan hmm, pendekatan yang berjalan paralel antara solusi jangka pendek iya. dan penguatan struktural jangka panjang, maka kita tentunya bisa berharap bahwa pemulihan ekonomi diharapkan dapat berlangsung lebih sehat, berkelanjutan dan juga memberikan dampak yang lebih baik bagi masyarakat maupun generasi mendatang gitu. Kira-kira Baik, itu gitu, dia ya, Mas Pras. perbaikan-perbaikan paralel untuk yang jangka pendeknya juga tetap dikejar, tapi di satu sisi juga kita bisa menguatkan dari sisi struktural ataupun fundamental dari permasalahan ekonomi yang dialami oleh bangsa ini begitu ke depannya. Baik, Pak Jimmy terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada akhir ini Pak. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Jimmy, terima kasih. Terima kasih, Mas Pras.